hati dia terikat kepada firman-Nya. Keterikatan ini kekal, gak bisa mencela-mencele. Hari ini Tuhan bilang apa, besok Tuhan bilang apa, gak bisa begitu, karena kekal dia keterikatan itu ya. Nah, untuk itulah di dalam ajaran Kristen keselamatan itu hanya bisa dilalui melalui 3 hal. Yang pertama, Matius 5 ayat 20. Apabila hidup kerohanian kita bisa melebihi orang-orang Yahudi dan Farisi, itu Taurat dan Farisi, ini sulit untuk kita capai. Apalagi ahli Taurat sekarang kan sudah nggak ada lagi. Bagaimana kita mau menyaingi orang itu yang siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan? Sesudah itu, yang kedua adalah di Galatia 5 ayat 22-23. Mampu melaksanakan 9 buah roh. Sebab dikatakan tidak satu hukum pun menentang hal itu. Nah ini kawan, kalau kita berbicara perbuatan amal soleh, kita bisa melaksanakan, maka firman Tuhan tidak akan menentang hal itu. Inilah keterbukaan Kristen. Inilah keterbukaan Yesus. Sekalipun kau menyembah pohon, asal kau bisa melaksanakan yang tadi perbuatan amal soleh itu, hukum Tuhan tidak ada menyentang itu. Ya, bukan karena kau beragama Kristen maka kebaikan amal ibadahmu lantas diterima, enggak mengenal Yesus pun kau, asal kau bisa melaksanakan 9 buah roh, tak satu hukum pun menentang hal tersebut katanya. Oke. Baru yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, karena orang Kristen itu tidak sanggup, bukan orang Kristen saja, semua manusia tidak sanggup melaksanakan yang pertama, Matius 5:20, dan tidak sanggup melaksanakan 9 buah roh. Lantas mau dengan apa kita diselamatkan? Hanya ada kasih karunia, nggak ada itu. Makanya pernah kalau kita minta siapa manusia yang perbuatan baiknya melebihi dosanya, nggak ada. Belum ada saya lihat orang yang mengatakan berani. Kalau di dalam Bible ada Henok dan Elia, ya itu pembukaan dari saya. Nah, 5 menit aja lah, biar enak. Buah pikiran saya tuangkan, buah pikiran Oki dituangkan. Gimana Ustadz Alif dan Ustadz Wafi? Oke lah, gak apa-apa. 5 menit. Silakan. Ya, biar enjoy, kita nggak buru-buru kali. Nanti ada yang terlewat. Oke. Ntar ya, aku tata lagi. Sabar dulu. Ya, tap layar dulu ya, teman-teman Kristen ya. Kencengin dulu tap layar. Iya. Kita matikan mic kita. Silakan Tat. Giliran kalian lagi disetujui dulu tuh. Silakan. Saya dulu Ustaz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya catat beberapa poin yang telah disampaikan oleh Mas Oki dan Mas Rudi Yohanes. Sesuai kesepakatan, saya hanya boleh bertanya 1 pertanyaan dan Ustadz Alif boleh bertanya 1 pertanyaan. Jadi begini, pertanyaan pertama itu mengenai fakta. Jadi begini, bagaimanakah nasib orang yang ada di pedalaman yang sama sekali dia tidak mengenal Yesus, tidak tahu tentang penginjilan, tidak ada misionaris yang pernah datang dari dia kepada dia, sehingga dia ya kadang berzina, kadang membunuh karena memang tidak tahu agama atau keyakinan yang benar. Apakah ketika dia mati dia masuk surga atau neraka? Dijawab menggunakan data ya, Mas Rudi atau Mas Oki. Ada orang nih di dalam pedalaman, dia tidak pernah terdengarkan apa itu Islam, apa itu Kristen, sehingga yang dia lakukan ya mungkin membunuh atau berzina. Kemudian dia tidak tahu halal dan haram, tidak tahu mana jahat dan buruk. Apakah kemudian nanti orang ini bisa masuk surga? Itu dijawab menggunakan data. Kalau di dalam Islam, kita memiliki konsep yang namanya ahlul fatroh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra diterangkan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengazab suatu kaum sampai ya Allah mengutus utusan atau dia pernah mendengarkan Islam.
atau ada seorang ustadz atau ulama datang kepada dia. Ketika tidak ada, maka dia dikatakan selamat di akhirat. Dia masuk surga. Di dalam Islam tertulis dalam Al-Quran ayatnya. Jelas. Jadi orang yang tidak pernah kesampaian dakwah, tidak pernah kesampaian tentang kabar Al-Quran, sehingga dia tidak tahu kebenaran Islam, lalu dia mati, maka dia tidak diazab oleh Allah karena ketidaktahuannya. Itu di dalam Islam tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam perspektif teman-teman Kristen itu lebih mengikat. Misal kita buka di dalam Markus 16 nomor 16. Markus 16 nomor 16. Di sana ada ayat begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi konsep orang itu diselamatkan, dia yang pertama harus percaya, yang kedua harus dibaptis. Sehingga ketika kedua syarat ini tidak memenuhi syarat, kedua-duanya hilang salah satunya atau hilang keduanya, maka dia tidak memiliki syarat untuk bisa diselamatkan. Gitu. Itu paten. Hukum di Kristen itu mengikat, paten. Markus 16 nomor 16 ini hukum paten. Sehingga bagaimana kemudian nasib orang-orang yang tidak pernah tahu terhadap Kristen? Tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Tidak pernah tahu siapa itu Markus, Matius, Lukas, ataupun Paulus. Dia tidak tahu. Sehingga beberapa kejahatan dia lakukan karena ketidaktahuannya. Nah, kalau di dalam Al-Quran jelas ahlul fatrah. Karena tidak tahu, maka dia diampuni dosanya. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Tetapi janji keselamatan dalam Kristen itu mengikat. Harus percaya dan dibaptis. Kalau konteks percaya, dia tidak mendengarkan dakwah, tidak mendengarkan penginjilan, apalagi dibaptisnya. Semakin dia tidak tahu akan kebenaran tersebut. Sehingga kalau nantinya orang ini dihukumi masuk neraka, maka mana keadilan Tuhan tentang orang-orang yang tidak tahu? Kalau dia masuk surga, lalu apakah Anda akan menghapus Markus 16 nomor 16? Bahwa syarat orang diselamatkan harus percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Yang kedua dibaptis. Kalau orang itu masuk neraka, mana keadilan Tuhan? Apakah bukankah Tuhan itu maha adil? Kalau orang itu masuk surga, buang saja Markus 16 nomor 16. Karena syaratnya orang terselamatkan harus percaya dan dibaptis. Itu pertanyaan dari saya. Oke, mantap. Tunggu ya. Ayo kawan-kawan Kristen, lihat dong layarnya. Kalau ada simbol 0/20, 20 mawarnya. Ayo bantu ya, beda-beda orang sama nggak bisa. Ya, terima. Cek. Suaraku ada? Oke. Bagian saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah sudah dipaparkan panjang lebar juga oleh Gus Wafi. Di sini memang ada waktu saya 5 menit. Cukup menarik sih sebenarnya untuk bernarasi selama 5 menit. Ada beberapa poin tadi yang saya tangkap ya. Sebelum saya masuk menanggapi dari pernyataan teman-teman Kristen, Alhamdulillah, konsep di dalam Islam tadi sudah sangat jelas tentang ajarannya, bagaimana juga tentang keselamatan, bagaimana ketika orang itu berdosa, bahkan orang itu hidupnya bergelimang dosa, sehingga dia berputus asa, atau sehingga orang itu merasa bahwa dia itu sudah dalam taraf ya, aku ini memang manusia yang berlumur dosa. Makanya Al-Quran ayatnya, surah Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni semua dosa-dosamu.
Nah, itu konsep di dalam ajaran Islam. Selama masih hidup, dosa apapun yang kalian perbuat, ketika engkau bertobat, selesai urusannya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Seperti itu. Innallaha huwal ghafurur rahim. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa yang namanya konsep ajaran Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, ajaran kasih, cara Tuhan mengajarkan kepada manusia adalah memohon ampun, bertobat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan, urusannya selesai. Ketika orang itu berdosa, walaupun dia berlumur dosa. Walaupun dia berlumur dosa, tapi ketika dia bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan, maka diampuni semua dosanya. Seperti itu ya konteksnya. Kecuali nanti orang itu musyrik dan sudah mati belum bertobat, masih dalam kesyirikan, maka orang itu tidak akan diampuni. Itu konteksnya nanti di akhirat. Sering ada pertanyaan, loh itu ada ayat Al-Qur'annya bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan, hamba yang menyekutukan Tuhan. Ya, itu ketika orang itu sudah berpulang ke hadapan Tuhan, mati di dalam kemusyrikan, kesyirikan, maka orang itu tidak akan diampuni dosanya. Itu beda konteks di alam akhirat nanti. Nah, sementara di dunia ini, apapun dosa yang kalian perbuat di hadapan Tuhan, ketika engkau bertobat, maka diampuni semua dosanya. Tanpa harus ada pengorbanan anak manusia. Tanpa. Di situ ajaran Islam itu bukti kasihnya di dalam ajaran Islam. Berkaitan juga dengan ketuhanan, sudah sangat jelas bahwa Allah itu esa. Nah, di sini saya ada yang menarik tadi pernyataan dari Pak kesaksian ya, bahwa mengatakan bukan tentang jumlah, bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Kalau tentang kebagaimanaan, ya bagaimana bisa dikatakan ada 3 tapi 1? Itu pertanyaannya. Kan kalimatnya tentang kebagaimanaan. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Bukan tentang keberapaan, tapi tentang kebagaimanaan. Maka pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada 3 dibilang 1? Nah, itu kan, itu kalimat tanya saya. Tapi yang menjadi poin pertanyaan saya adalah, kita buktikan di sini. Tadi saya juga terima kasih sudah mengatakan orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Nah, ini saya cukup suka dengan kalimat seperti ini. Artinya maksudnya adalah bahwa teman-teman Kristen itu juga tidak mengatakan Tuhannya 3 gitu. Ya, Tuhannya 3 atau berapalah. Nah, saya ingin tahu ya, contoh jawabannya. Di dalam kitab Anda bahwa Yohanes 17 yang ada bunyinya kesaksian Yesus agar orang itu bisa masuk surga. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya. Nah, satu-satunya. Oke, silakan. Mau ngomong tentang jumlah atau bukan jumlah, itu nanti saya tidak akan membahas itu. Tapi kalimat satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Tuhan yang benar di situ, menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Itu pertanyaanku. Mohon jangan salah dipahami ya. Yesus berkata agar masuk surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kata Yesus, mengenal satu-satunya Tuhan, mengenal Engkau Bapa. Kan bunyi ayatnya begini, mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ternyata agar masuk surga itu. Jadi pertanyaanku, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Berdasarkan ayat tersebut. Terima kasih. Mantap. Silakan. Iya, tanding ulang. Ya, di tap-tap layar. Silakan Mas Oki. Ya, silakan duluan Bang Rudi. Silakan duluan digas duluan. Oke. Di apa dulu? Ya, terima kasih. Saya langsung menjawab Pak Wafia. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan, katanya tadi ya. Itu sudah saya jabarkan tadi. Menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu tidak berbicara bagaimana firman Tuhan itu sampai kepada dia. Tapi berbicara bisa enggak dia melakukan 9 buah roh itu. Memang dia tidak mendengar firman Tuhan, tapi kelakuannya sesuai dengan 9 buah roh, dia akan ke surga. Paham ya? Yang kedua, kita melihat di 1 Petrus 3 ayat 20. Itu terjadi di zaman Nabi Nuh.
Kenapa Yesus harus turun ke dalam alam maut kepada orang-orang yang zaman Nabi Nuh dan memberitakan Injil? Orang zaman Nabi Nuh tidak semuanya mendengarkan firman Tuhan. Karena Nuh berbicara radius berapa sih? Sudah hebat radius 1 kilometer. Sementara orang di luar situ banyak yang di luar dari radius 1 kilometer itu. Kawan bantu dulu sekali-sekali ya. 24 mawar kita, beda-beda orang. Sudah biar kebal dia. Nah, jadi radius 1 kilometer itu, itulah orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Nuh. Apabila mereka tidak mengikuti, mereka binasa. Tetapi 1 Petrus 3 ayat 20 mengatakan apa? Orang yang di luar radius itu kan tidak mengerti. Bisa jadi ketika sampai kepada mereka, mereka akan menerima. Tapi oleh ketidaktahuan mereka, Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Menginjili mereka lagi. Jadi saya percaya orang-orang sekarang ini yang tidak mendengar firman Tuhan, saya percaya akan dilakukan seperti zaman Nuh. Yesus akan lagi menginjili di dalam maut. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dan saya tidak malu mengatakan ini. Nah, kalau dia menerima, dia ke surga. Kalau dia tidak menerima, ya ke neraka juga. Oke ya. Kemudian saya menjawab Ustadz Alif, satu-satunya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan sekalian saya bertanya, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, ada enggak pernyataan seperti itu? Bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau dari sudut kami Kristen, hanya satu perkataan di dalam Bible yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Jadi satu-satunya yang menyatakan kebenaran itu hanya Yesus. Di luar Yesus adakah kebenaran? Gak ada. Makanya Yesus mengatakan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak akan kami sangkal itu. Kenapa Allah yang benar itu siapa? Allah banyak. Allah kafir Quraisy ada. Allahnya umat Islam ada. Allahnya umat Kristen ada. Allahnya umat Nasrani ada. Yang mana dari ketiganya, keempatnya ini yang mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar? Kalau dapat kalian buktikan, nah disitulah hebatnya. Berarti Tuhan kita sama. Tapi kalau nggak ada ayat yang mengatakan akulah Allah satu-satunya yang benar, itu berarti masih ada keraguan-raguan, ada Allah lain yang benar. Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi itu ya cukup satu itu aja pertanyaan. Harusnya 2 pertanyaan lah ya. Kalau satu kayaknya singkat sekali. Nah, sekarang saya mau menjabarkan lagi mengenai ketuhanan dalam Kristen. Memang tidak pernah kami menuhankan 3 Tuhan. Konsep 3 Tuhan itu sebenarnya tertuang di surah Al-Maidah 116. Ketika Allah mengatakan 3 Tuhan yakni Maryam, Isa dan Allah. Dia bertanya ini, apakah engkau mengajarkan umatmu, intinya begitu ya. Ada 2 Tuhan selain aku, yakni Maryam ibumu dan Isa. Itu konsep seperti itu hanya ada tertuang di dalam Al-Quran tulisan itu. Kalau di dalam Bible nggak ada. Yang ada di dalam Bible itu apa? Allah itu adalah Kejadian 1 ayat 1, Roh Allah Kejadian 1 ayat 2, dan Firman Allah Kejadian 1 ayat 3. Ketiganya menyatu seperti Adam manusia itu. Dia punya tubuh, punya roh, dan punya suara atau kehendak. Terima kasih. Oke. Ya, teman-teman, dari pertanyaan Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan sebenarnya sudah dijawab semua oleh Bang Ruji Ansyah. Tapi saya akan tambahkan, kalau Pak Ustadz Alif bertanya siapa
satu-satunya Tuhan yang benar jelas sekali Pak di dalam Alkitab itu Pak, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus. Dari semua nabi, dari semua pemuka agama, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya berterima kasih untuk Pak Ustadz Alif sudah mengutipkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Makanya saya sampaikan tadi, orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Jadi saya berterima kasih dengan Pak Ustadz Alif sudah mempertegas pernyataan saya, kalau kami orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, karena dari tadi Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif kan selalu berbicara tentang keadilan dan keadilan di dalam imannya. Sekarang saya izin bukakan data. Seperti apa bentuk keadilan di dalam iman Pak Ustadz Alif dan Pak Ustadz Wapi? Sebentar ya, masih banyak waktu saya. Oke, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang siapa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk keadilan itu ketika Oki Saputra ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Seperti apa bentuk keadilan itu, Pak? Atau saya tambahkan dulu datanya kalau memang tidak ada keadilan. Oke, di dalam hadis Muslim 4971, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilannya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani ini? Yang berdosa siapa? Dibebankannya kepada siapa? Di mana bentuk keadilannya? Saya tambahkan satu lagi, di dalam hadis Muslim 4969, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Di mana bentuk keadilannya? Kalau berbicara tentang keadilan yang dari tadi selalu disebut-sebutkan, ya, jadi saya minta data dan dalilnya, ya, untuk Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif, di mana bentuk keadilannya ketika di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93 itu ada seseorang yang ditakdirkan untuk disesatkan. Di mana bentuk keadilannya? Dan di dalam hadis Muslim 4969, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Di dalam hadis Muslim 4971, Yahudi dan Nasrani lagi sebagai penebus dosa. Di mana letak keadilannya? Silakan Bang Rudi Anas kalau mau menambahkan waktu saya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih sudah bertanya tadi kita ya. Maunya nanti kita rubah lagi, jangan 1 dong, 2. Jadi kan ada dua orang kita ini, yang satu menjawab 2, yang satu karena 5 menit ini biar kita explore semua ya. Karena pertanyaan itu kalau 1 kayaknya kurang menggigit lah. Jawab aja ya atau tidak, ya selesai. Nggak bisa kita explore ya. Kalau 2 enak. Jadi misalnya saya bertanya 2, Mas Oki bertanya 2, kan kita 2 orang ini. Mungkin Mas Wafi yang menjawab punya saya, Alif yang menjawab punya Oki, kan jadi enak ya. Tapi nggak apa-apalah, nanti kita sepakati ulang. Kalau 3 janganlah terlalu banyak, kalau 2 kayaknya pas ya. Nah, kalau nanti ini nggak bisa saya bertanya lagi, kan sudah menguraikan juga apa yang mau diuraikan. Ya terima kasih, itu saja. Ada pertanyaannya buat ngisi waktu lain. Sudah habis, kan udah kuliah itu. Aku lupa tadi. Lucu kalau kita ulang-ulang. Gimana? Bisa 2 nggak? Karena kita kan 4 orang ini.
Iya, tak apa, lanjut. Dua ya. Hmm. Ya, kalian mulai. Kadang-kadang yang pertama, silakan tanggapi dulu, langsung buat pertanyaan, kami terima ya. Oke. Ups. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab pertanyaannya Mas Oki pertama. Di mana letak keadilan Tuhan? Karena Tuhan banyak menyesatkan orang lain. Padahal konteks penyesatan ini juga ada di dalam Bible. Ada di dalam Bible. Yesus juga memasukkan roh jahat kepada babi-babi sehingga dia masuk ke dalam danau. Ini kan gimana? Kalau kita mau mengatakan bahwa roh Tuhan, roh jahat juga diutus oleh Tuhan sehingga mereka percaya kepada dusta, itu juga ada di dalam Bible. Jadi roh jahat yang diutus oleh Tuhan sehingga mereka percaya kepada dusta, di dalam 2 Tesalonika itu juga ada. Nah, lalu kalau itu ditanyakan kepada saya, apakah Allah menyesatkan orang yang dikehendaki tanpa alasan? Oh tidak, saudara. Semua ayat-ayat tentang kesesatan yang Anda bawakan, bahwa Allah maha penyesat, misalnya Anda menarasikan seperti itu, Allah bisa menyesatkan siapa saja, bukan tanpa alasan. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah menyesatkan orang kecuali mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Kalau fasik, maka Allah akan menyesatkannya. Kalau tidak fasik, maka Allah tidak akan pernah menyesatkannya. Siapa fasik tersebut? Orang yang selalu meremehkan bahkan menentang hukum-hukum Allah. Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Terjawab, saudara. Kemudian, wa may yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah Allah menyesatkan kecuali dia fasik. Kalau fasik disesatkan, kalau enggak. Nah, kemudian dari Mas Rudi Yohanes. Ingat Mas Rudi, pertanyaan saya tentang orang yang hidup di pedalaman lalu dia suka berbuat jahat. Mas Rudi mengatakan, tadi kan begini, ini saya catat ya. Galatia. Kalau orang melakukan 9 buah roh seperti sukacita, seperti kemurahan, kemudian apalagi tadi? Ini ya, Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 9 itu, kalau dia melakukan itu, meskipun tidak percaya Yesus, dia masuk surga, kata Mas Rudi. Meskipun dia bukan orang Kristen, dia masuk surga, kata Mas Rudi. Yang penting melakukan Galatia. Pertanyaan saya, orang yang berbuat jahat di pedalaman, dia tidak pernah mendengarkan Kristen. Berarti otomatis jawaban Mas Rudi masuk neraka. Ketika masuk neraka, mana keadilan Tuhan? Dia kan tidak tahu tentang kekristenan. Dia tidak tahu siapa juru selamat. Dia tidak pernah dibaptis. Dia tidak pernah didatangi oleh seorang misionaris. Sehingga dia berbuat jahat, tidak melakukan 9 roh, lalu dia masuk neraka. Mana keadilan Tuhan di sana? Sedangkan di dalam Islam, ketika dia tidak pernah mendengarkan dakwah dari para ulama, para ustadz, para nabi, maka surah Al-Isra menjawab, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kita mengadab suatu kaum sebelum kita utus ustadz, sebelum kita utus ulama, sebelum kita utus orang nabi kepada mereka. Itu keadilan Tuhan, karena dia gak tahu surga. Nah, sedangkan Mas Rudi menekankan kepada Galatia 22 nomor 23, Galatia 5 nomor 22 dan 23. Yang penting melakukan 9 roh. Lah, ini orangnya berbuat jahat, gak dibaptis, gak percaya, berarti masuk neraka. Berarti pendapat Mas Rudi. Kalau kita menggunakan Galatia 5 22 nomor 23, berarti yang lebih pantas masuk surga adalah Islam, Mas Rudi. Islam. Karena 9 roh, 9 buah roh itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Pertama, kasih. Islam adalah agama yang paling kasih. Di dalam ayat pertama di dalam Al-Quran, Allah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih. Tentang kasih Allah sebutkan di ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kemudian buah roh yang kedua, sukacita. Sukacita disebutkan dalam Al-Quran di awal-awal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang akan berbahagia nanti di akhirat. Sukacita. Kemudian damai. Islam itu artinya damai sejahtera.
Makanya aslimu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam damai, kafah secara keseluruhan. Islam itu sudah damai artinya. Kemudian kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Semuanya ada di Islam. Berarti Islam tanpa Yesus bisa masuk surga menurut Mas Rudi Yohanes. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelum perputaran mulai, ini kalau ada suara noise mohon maaf ya, karena ada banyak acara di sekitaran. Langsung saya masuk? Oke. Baik, terima kasih. Saya izin putar kamera aja dulu ya. Saya mungkin di sini akan sebentar. Oke. Baik, tadi Lairudi mempertanyakan ketika contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 116, ketika Nabi Isa ditanya, "A'ang takul talinas ittakhiduni wa ummi," kan gitu ya, menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Ibunya Nabi Isa juga dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga katanya konsep Trinitas yang dijelaskan atau yang maksud disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, 73 itu dari mana? Nggak ada yang menuhankan Maria kan gitu. Saya buka dari Sarapan Pagi Biblika punya Ibu Rita Wahyu. Di sini ternyata ada sektenya, dikonfirmasi ada sekte yang menuhankan Bunda Maria. Ada ini, namanya ini apa ini? Koliridianisme, Mariamia. Panjang lah di sini dibahasnya. Nih, paham ini yang menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Theos selain Trinitas yang harus disembah. Paham bidah inilah yang dikutip oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah 73, surah dan 75 dan 116 ayatnya. Ada paham seperti ini yang dibantah. Jadi ketika pada masa itu ada yang menuhankan Bunda Maria di dalam perumusan konsep Trinitas. Itu ada sekte seperti itu. Ini fakta di sini dikatakan. Ini di sini ada faktanya nih ya. Hampir semua ajaran sesat yang menyerang pada abad-abad pertama Gereja Katolik berkaitan dengan Tritunggal atau Kristologi. Namun ajaran sesat ini berbeda. Ajaran sesat ini berkaitan dengan Mariologi, di mana sekte ini mengajarkan penyembahan kepada dan penuhanan terhadap Bunda Maria. Ada yang menuhankan Bunda Maria. Oke lah, ini cuma saya pembuktian ya. Al-Quran tadi kan membahas bahwa ada konsep Tuhan itu 3 dan lain sebagainya. Nah, dia mempertanyakan, ternyata memang ada faktanya, sejarahnya seperti itu. Oke, berikutnya juga di mana di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa, tadi sempat ada pertanyakan, Tuhan itu hanya Esa. Al-Baqarah 163, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Esa itu, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Tuhan yang Esa. Belum lagi surah Al-Ikhlas. Nah, berikutnya, ini pertanyaan saya tadi sama teman Kristen. Tolong disimak pertanyaan saya. Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar atau ilah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Tadi Pak Oki, Pak Kesaksian mengatakan Yesus, mengutip Yohanes 14 nomor 6. Nah, kalau Anda menyatakan itu, Anda sedang membantah pernyataan Yesus. Orang Yesus sendiri yang berkata, Bapa, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Pertanyaan saya, satu-satunya ilah, nih ya, sekaligus juga saya kasih tahu Rudi. Di dalam terjemahan lama, kitab Anda itu bukan pakai kata Allah, tapi kata ilah. Kalau menggunakan kata ilah itu masih benar, kami masih bisa terima. Makanya tadi saya sampaikan, nih contoh ya, ini ada namanya di terjemahan lama. Nih saya kasih tahu nih. Nah, di sini mengatakan bahwa Engkau Allah yang Maha Esa, satu-satunya ilah yang benar di dalam terjemahan. Oke? Mana tadi? Lama nanti kelamaan. Sekarang bahasa Arabnya aja. Saya ingat waktu bahasa Arabnya juga menggunakan kata
Anta al-ilahu, ilah menggunakan kata ilah bukan kata Allah. Makanya ketika saya mengatakan satu-satunya ilah yang benar berdasarkan pernyataan Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Nah, tadi Kristen menjawabnya Yesus. Padahal kata Yesus, ilah yang benar satu-satunya adalah Bapa. Kenapa jawabannya tidak sinkron dengan pernyataan Yesus? Ini tanda tanya besar buat saya untuk teman-teman Kristen. Makanya jujur di sini, kalau punya Tuhan tiga ya tiga, kalau punya satu ya satu. Kalau punya satu ada bunyi ayat satu-satunya Tuhan yang benar. Di sini siapa? Karena di sini menurut Yesus itu Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus dikenalnya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan gitu. Jadi saya ulang lagi, ingat-ingat nanti satu-satunya ilah yang benar itu pasti menurut Yesus bukan Yesus, tapi menurut Kristen tapi Yesus mengatakan. Nah, berikutnya juga tadi saya sedikit menanggapi yang disampaikan bahwa orang Kristen, Yahudi, Nasrani menjadi tebusan di dalam di mana kasihnya dan sebagainya gitu. Oh, habis. Oke, nanti aja berikutnya. Siap. Terima kasih. Yang kuminta tadi jangan lupa nanti ya Tat ya, dari Al-Quran yang mengatakan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Lah, barusan Al-Baqarah 163. Yang Rudi ini nggak nyimak loh. Gimana? Oke, Gimana? nggak apa-apa. Ada sih. Nanti yang tadi Pak Oki sampaikan berkaitan dengan tebusan-tebusan nanti saya tanggapi. Oke, silakan Mas Oki duluan. Oke, saya tanggapi dulu ya tentang narasi dari Pak Ustadz Alif. Kita bukakan ya teman-teman ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, tadi saya sudah jelas menjawab ya, ketika Pak Ustadz Alif bertanya, siapa Tuhan yang benar? Ya, cuma Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang Pak Ustadz Alif mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ingatkan, Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berdiri sendiri. Jangan mengutip Yohanes 17 ayat 3, bandingkan dengan ayat lainnya supaya kita tahu remanya. Apa yang dimaksud di Yohanes 17 ayat 3. Jadi Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, kalau Pak Ustadz Alif ingin mengatakan Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus cuma sekedar utusan, Pak Ustadz boleh lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Makanya di dalam 1 Yohanes, berapa tadi yang Bapak kutip itu, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17 kan jelas sekali ya, menjawab semua pertanyaan Bapak sebenarnya. Makanya saya berterima kasih tadi. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ya, kalau tidak salah sebentar. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tuhannya cuma satu. Nah, saya mau menanggapi apa yang menjadi narasi jawaban Pak Ustadz Wapi. Pak Ustadz Wapi tadi jawab melalui Al-Baqarah ayat yang ke-26. Betul ya Pak Ustadz Wapi ya, kalau saya tidak salah ya. Al-Baqarah ayat yang ke-26 saya izin bacakan ya Pak ya. Ya, buat teman-teman muslim saya tidak menafsir ya teman-teman ya. Saya cuma membaca yang tertulis. Al-Baqarah, masih ada waktu ya. Ayat yang ke-26. Ya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Poinnya tadi yang Pak Ustadz sampaikan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-26.
kalau yang disesatkan itu orang-orang fasik, betul ya? Nah, pertanyaan saya, yang menyebabkan orang-orang fasik itu siapa sebenarnya? Yang menyebabkan orang-orang fasik itu siapa? Karena di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39, iya, dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ketika iblis saja kok disuruh untuk membuat orang menjadi fasik, gimana itu? Ini di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39. Silakan Pak Ustadz Wapi nanti tanggapi ya, karena Pak Ustadz Wapi tadi bernarasi kalau Al-Baqarah Allah itu menyesatkan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang ingkar. Kita harus tahu dulu, yang membuat orang-orang ingkar itu siapa? Nah, jelas-jelas di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39, siapa yang menyesatkan iblis? Saya minta data dan dalilnya. Tolong Pak Ustadz Wafi tanggapi nanti ya. Itu. Nah, kalau masalah penebusan tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, nanti Pak Ustadz Alif ya katanya mau menanggapi ya. Karena tadi waktunya nggak cukup. Ya silakan Pak Bang Rudi Anas kalau mau diambil. Silakan. Oke, terima kasih. Kalian tadi tidak menyimak apa yang ku bilang. Bagaimana orang yang belum sampai kepadanya firman dan dia melakukan pembunuhan, pemerkosaan segala macamnya. Kan sudah ku bilang, saya percaya Yesus menginjili mereka juga. Tinggal mereka terima apa tidak. Itu lain lagi masalah ya. Tunggu kita lanjutkan habis ini. Sabar. Aduh, mana nih kawan-kawan Kristen? Masa kita melempem? Di awal kita ada perlawanan ini. Masa babak kedua nggak ada perlawanan? Aduh, malu kita, malu kita. Ayo, ayo, gas. Terima. Ayo diterima itu, Alif. Oke, kulanjutkan ya. Terus Ustaz Wafi mengatakan, iblis setan masuk ke dalam babi, ya urusannya apa? Terus katanya ada Tuhan menyesatkan, yang mana? Kalau masuk ke dalam babi kok jadi menyesatkan? Dan penyesatan itu di mana? Saya belum temukan. Paling kau mau membuat ini, Tat. Maka Tuhan menyuruh iblis dari dalam roh jahat dari dalam dia kepada Daud. Nanti saya jelaskan itu, ya. Oke. Tadi saya menanya mana dikatakan satu-satunya Allah yang benar. Terus Ustaz Ali mengasihkan surah Al-Baqarah ayat 163. Saya baca bukan gitu Tat isinya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Aku tidak tanya Maha Pemurah, Maha Penyayang. Yang kutanya itu satu-satunya Allah yang benar. Itu yang kubutuhkan. Yang enggak aku tanya semua Tuhan mengaku pengasih dan penyayang. Tapi apakah Dia satu-satunya yang benar? Kawan-kawan, mawarnya 24. Ayo gas dong, biar semangat kami dua ini, biar enggak kendur. Kemudian tolong dibaca surah 56 ayat 91. Ternyata keselamatan itu bagi orang Islam hanya dari golongan kanan. Ustadz Wapi sama Alif ini golongan kanan apa kiri? Atau golongan depan atau belakang? Ya, jelaskan dong ya. Nah, kemudian tadi dia mengatakan orang jahat sudah saya jelaskan ya. Zaman Nabi Nuh banyak orang mati di luar radius Nabi Nuh, dan Tuhan Yesus datang lagi ke alam maut menginjili mereka. Mereka terima syukur, nggak terima ya masuk neraka, kan itu ku bilang. Nah, pertanyaan saya kedua, tadi kan pertama mengenai mana Allah yang benar di babak pertama. Sekarang babak kedua nih, pertanyaan saya jadi tambah lagi sama kalian ya. Saya melakukan kebaikan, contoh mengasih makan orang miskin, orang terlantar dan sebagainya macamnya. Tapi saya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya ke surga atau ke neraka? Karena dari ulasan tadi kalian mengatakan beramal soleh. Apa batasan amal soleh itu?
Ya, saya ini orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi saya berbuat kebaikan. Dan ada orang Islam beragama Islam berbuat kejahatan. Mana yang masuk surga? Yang Islam membunuh, mencuri, atau orang yang Kristen tapi berbuat kebaikan, memberi makan orang miskin, merawat orang sakit dan sebagainya. Tolong itu dijelaskan ya, biar orang tahu bagaimana sih sebenarnya Tuhan yang kalian sembah. Kalau Tuhan kami jelas, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Kalau bisa Ustadz Wafi membuat kebaikan atau 9 buah roh itu, nanti cirinya gimana? Kalau Ustadz Wafi meninggoy, artinya tidak dilaksanakan 9 buah roh. Atau oke, Ustadz Wafi meninggoy karena tidak mengenal Yesus. Sanggup gak melaksanakan 9 buah roh itu? Saya ingin tahu. Pertanyaan kedua, siapa di dalam Islam yang amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya? Saya ingin tahu, kasih ayatnya. Amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Kalau kita baca surah 48 ayat 2, Nabi Muhammad pun sampai hari ini belum tuntas dosanya. Kenapa? Dikatakan di sana dia memiliki dosa yang masa lalu. Oke, dosa yang masa lalu sudah tuntas. Tapi ada lagi kalimat dosa yang akan datang. Nabi Muhammad kan akan datang lagi nanti yang kedua kali bangkit. Makanya kita ingin tahu, jelaskan ini ya. Kalau otak awam kami mengatakan begitu, yang masa lalu dan masa akan datang. Ya, tolong dua itu aja tanya. Yang terakhir ini hanya mengenai bumbu-bumbu itunya. Kemudian Rita Wahyu. Saya heran melihat kalian ini suka kali memakai Rita Wahyu. Coba sebutkan tahun berapa orang itu. Sementara surah Al-Maidah 116, saya sudah banyak tanya orang muslim, kapan itu terjadi? Nanti di hari kiamat. Pertanyaan itu kepada Nabi Isa di hari kiamat. Kalau pada saat itu mana ada? Terima kasih, waktu habis. Ya kawan-kawan, semangat terus, karena kami juga akan semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon diingat pertanyaan saya di awal biar tidak lupa teman-teman, bahwa orang-orang yang ada di pedalaman tidak pernah mendengarkan tentang kebenaran lalu dia berbuat jahat, apakah perbuatan jahatannya diampuni atau tidak? Itu belum terjawab ya. Apakah perbuatan jahatnya diampuni atau tidak di akhirat? Ya, sehingga dia bisa punya kesempatan masuk surga. Itu kan belum ada tuh ayat yang menegaskan mengenai orang yang hidup di pedalaman tidak pernah mendengarkan agama, dia berbuat jahat, apakah perbuatannya diampuni atau tidak? Karena ketidaktahuannya terhadap juru selamat, kekristenan dan lain sebagainya. Itu belum terjawab. Itu jangan sampai lupa. Jangan kemudian fokus kepada pertanyaan Allah menyesatkan. Lalu tadi saya sudah menjawab Mas Oki dan Mas Rudi Yohanes di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali orang itu fasik. Lalu Mas Oki bertanya, siapa yang membuat mereka fasik? Oh, yaitu iblis. Iblis yang membuat mereka fasik. Jadi begini, pemahaman di dalam Islam, kita itu memiliki free will, memiliki ikhtiar, bisa mana tahu baik dan buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Itu kita punya free will. Sehingga ketika setan lebih dominan bisa mengganggu dia, maka dia akan jatuh kepada kefasikan. Nah, apakah setan ini ketika dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat ke-39, bima aghwaytani, ya Allah engkau telah menyesatkan aku, apakah berarti Allah menyesatkan iblis tanpa alasan? Tidak. Lebih dulu mana iblis tidak mau mengikuti aturan Tuhan dengan permintaannya dia untuk mengganggu umat manusia? Jelas lebih dulu iblis tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan dia sombong. Dalilnya ada. Ini ya.
Nanti kalau minta terjemahannya, karena takut saya salah nerjemah atau bagaimana, akan saya tunjukkan. Kalau di dalam kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan diceritakan tentang iblis ya. Bahwa iblis itu ketika diberikan perintah oleh Allah, dia malah sombong, dia malah fasik. Makanya Allah kasih hukuman, disesatkan oleh Allah. Sama seperti jawaban saya yang pertama. Allah menyesatkan kalau dia fasik. Makanya di sini anna iblis istahmala wa talabal baqa ila yaumil qiyamah ma'a annahu sarraha bi annahu innama yatlubu hadzal imhal wal ibqa li igwa'i bani adam wa idlalihim. Iblis menginginkan dia kekal sampai hari kiamat untuk tujuannya ingin menyesatkan anak cucu Adam. Wa annahu ta'ala amhalahu wa ajabahu ila hadzal matlub. Oleh Allah diijabahi, oleh Allah dikabulkan permintaannya. Nah, lebih dulu mana? Iblis disesatkan oleh Allah atau Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Lebih dulu perintah Allah. Makanya saya katakan dari awal, fasik adalah orang yang meremehkan perintah Allah, bahkan dia menentang. Itu sudah saya katakan di pertama. Iblis ketika dikatakan oleh Allah usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, ternyata gak sujud yang namanya iblis. Bahkan apa kata iblis? Ya Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Karena kesombongan dan meremehkan perintah Allah, maka Allah sesatkan. Sama jawaban saya, sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Lalu bagaimana dengan ini? Misalnya, ini tertulis di dalam kitab Mas Rudi Yohanes dan Mas Oki. 2 Tesalonika 2 nomor 11. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan dan mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah mendatangkan kesesatan sehingga mereka percaya akan dusta. Loh, ternyata yang mendatangkan kesesatan Allah. Kalau di Al-Quran jelas yang disesatkan Allah adalah orang fasik. Ada nggak keterangan di dalam 2 Tesalonika ini misalnya, ya, kapan Allah itu menyesatkan, kapan tidak, begitu. Kalau di dalam Islam ada ya, kalau fasik disesatkan, kalau nggak fasik enggak. Itu batas-batasannya. Kalau di dalam Bible ada nggak batasan kapan Allah menyesatkan, kapan tidak? Ini jelas ya, sehingga mereka percaya kepada dusta. Jeder. Mas Rudi Yohanes. Pertanyaan Mas Rudi biar dijawab oleh Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz. Pertanyaannya yang mana lagi tadi? Kayaknya itu pengulangan. Ditulis Mas Alif. Asli. Ada pengulangan. Aku tulisin semua ini tadi. Bentar. Pertanyaan Rudi itu kayak nggak ada pertanyaan, dibikin pertanyaan gitu loh. Oke lah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permintaan yang ingin lebih puas dari Lairudi, di mana Allah itu adalah yang maha benar atau satu-satunya yang benar. Loh, justru di dalam Islam itu bahkan Allah itu nama lainnya dalam Asmaul Husna disebut sebagai Al-Haq, yang maha benar. Makanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Hajj ayat 6. Sebenarnya banyak ayat sih, saya kasih satu contoh aja. Dalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang maha benar. Apakah saya ngarang arti hak ini benar? Oh, kita buka aja. Ini kaidahnya. Yang hak ini apa ini? Benar. Terjemahnya gitu. Namun penggunaan penempatan katanya tetap menggunakan kata hak. Begitu ya, Lairudi ya. Nah, berikutnya juga, tadi saya itu tanya sama teman-teman Kristen, ya. Ketika dalam pertanyaan saya tadi, saya kan belum menemukan jawaban. Oh ya, Lairudi, yang tentang masalah yang saya bahas itu, kalau surah Al-Maidah 116, itu jelas konteksnya tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam ditanya nanti di yaumil akhir. Betul. Nah, tentang masalah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria, pada kasusnya memang ada peristiwanya. Zaman dulu dimuatlah informasinya, beritanya dalam sebuah artikel yang disampaikan oleh teman-teman Kristen. Saya tidak lebih dari itu membahasnya gitu loh. Oke, berikut juga tentang mana ya tadi? Oh, mau ke Pak Oki.
Saya bacakan dulu satu ayat. Ini yang tadi tertunda dulu jawabannya. Yang tadi tertunda dulu. Ya. Saya tegaskan dulu satu ayat. Nanti ini saya biarkan dulu aja ya. Saya tegaskan dulu satu ayat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah, ayat 6. Ini dulu prinsipnya yang mesti dipegang ya. Bahwa di situ dikatakan, sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani yang mereka kafir, wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Tuhan, finari jahannam, mereka semua berada di dalam api neraka, kholidina fiha, mereka kekal di dalamnya, bahkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, dengan berdasarkan ayat demikian, orang-orang kalangan ahli kitab yang dari kalangan Yahudi, Nasrani yang menyekutukan Tuhan, mereka tempat kembalinya memang di neraka, kekal abadi di sana gitu loh. Nah, ketika tadi ada ayat, ada hadis tentang bagaimana peristiwa di hari penghakiman, dosa umat Islam ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka yang menyekutukan Tuhan tidak menerima kebenarannya karena mereka sudah menjadi penghuni neraka. Ya udah, timpakan dosanya ke dia karena memang neraka itu tempat orang berdosa. Itu loh. Jadi ditimpakan kepada mereka karena mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kan gitu. Bukankah di dalam kitab Amsal 21 nomor 18 dikatakan, sesungguhnya orang fasik menjadi pengganti orang benar. Gitu. Dan pengkhianat sebagai penebus orang yang jujur gitu loh. Ya demikian adanya, logis hukum Tuhan gitu. Loh, kalian memang sudah diponiskan. Nah, seperti itu ya, sudah jelas. Ini juga tadi yang berkaitan dengan binatang-binatang. Dia ngomong teois itu tadi pengen ngerungkatin dia ini. Memang lah. Udah, jadi gini, iblis itu adalah teroris surga. Datanya mana datanya? Datanya mana datanya? Udah. Datanya mana? Datanya. Ah. Oke, baca ya. Ya, lu Dia baca. di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Baca. Udah, ya. Jadi Baca dulu. Jadi iblis itu Oi. adalah Baca dulu. Iya, saya baca. Baca yang benar baca. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, ya kan? Nah, baca. Jadi iblis itu melakukan peperangan terhadap pejabat surga. Nah, itu perang naga itu. tiga yang bersaksi. Tuhan dia tiga, tapi ketiganya itu satu. Selalu dibuat indah narasinya, selalu diperbaik narasinya. Kejujurannya itu dibulak-balik kalimatnya. Loh, tadi percaya Tuhan itu satu, tapi ada tiga yang bersaksi percaya, dan ketiganya adalah satu. Oh, dan ketiganya berarti tiga dong. Nah, Allah lihat ya, disadarkan di sini Al-Qur'an memberi peringatan, "Hei, kamu itu dibuat indah dengan narasi-narasi seperti itu agar engkau ikut terlena seperti tadi iblis yang disesatkan." Begitu. Terima kasih. Oke. Silakan. Aku duluan atau Mas Oki? Bebas. Aku duluan boleh. Ya, silakan Mas Oki duluan. Mana Pak Alif? Sebentar. Pak Alif kemana? Loh, kok malah hilang semua? Bentar. Kena tombak. Sama kreator tersebut, live Anda tidak akan tersedia untuk penonton tertentu. Gimana? Pilihannya putuskan atau batal? Ustadz Wapit, Pak Ustadz Alif itu pakai akun lain kan? Naik. Ustadz Ali kena tombak tadi, ada yang ngelaporin ujaran gitu. kebencian gitu. Oh, Iya, 02. Dia pakai yang 02. ya kita tunggu aja dulu ya. Padahal lagi seru ya. Lagi enak. Siap. Lagi mau Kita tunggu klimaksi saja. ayatnya itu. Kena tombak Ustadz Ali, weh. Nah, sebentar ya, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Diklik teman-teman, love orange diklik biar keluar. Ya, teman-teman Kristen pada kemana Ya. ya? Pada nggak mau tap layar ya, teman-teman Kristen ya. Ya, kan? Iya, jangan lupa kasih love orange, mawar-mawar, biar jangan kena tombak. Karena nanti dilihat si TikTok, nggak ada orang ini menguntungkan aku kan ya, ditombak kita kawan. Dibantu dong.
Gimana ini Ustaz Alif? Oh, kena benut nih. Beliau bilang kena benut. Waduh. Iya tadi muncul di apa tempatku juga muncul. Nggak ada akun lain. Saya tanyakan. Ah. Waduh. Teman-teman, Jam 10. tugas teman-teman Kristen itu setiap layar di sana, bukan malah nombak Ustaz Alif. Memang bisa ditombak gitu ya? Bisa. Lagi bahaya sebenarnya. Itu akun tuh lagi bahaya Bang Rudi. Aku aja berapa kali kena Oh. Iya ya. Yang kasihan Nandar di band permanen. Sudah 200.000 itu apanya. Ustaz Alif. Itulah pertandingan seru ya. Nggak hanya kita yang berdebat di ruang ini, penonton juga saling tombak menombak. Tugas teman-teman Kristen mensupport yang teman-teman Kristen, bukan malah nombak sih. Ini yang live di YouTube kasihan ini kepotong. Iya. Aduh. Coba saya telepon dulu. Aduh. Kalau enggak kita jadwalkan aja kapan gitu. Iya. Bisa lanjut nggak kira-kira? Oh, dia live pakai akun Alif 03 katanya. Bentar, aku nggak follow berarti. Saya Gimana nggak cara follow follow-nya? Iya ini akun cadangan. Stoknya satu lagi. Iya. Gimana Ustadz ya? Saya kan nggak anu. Saya entar. Wah, saya nggak ke-follow antum. Kalau nggak gini, biar aku rungkat dulu, biar aku end live dulu, aku follow nanti aku undang. Biar aku yang end live dulu, nggak apa-apa. Ya? Oh, siap. Biar aku yang end live dulu. Undang aku Alif 03. Alif 03 ya? Bentar. Alif 03. Bentar Ustaz, antum akan di follow sama Mas Kesaksian Kristen, antum follow back beliau, nanti beliau yang narik. Oke. Wah, seru ini. Padahal sudah kubuat ini tulisan-tulisan Tat. Kapan kita diskusi berdua lah? Ayo. Kalau besok kan sampean masih Idul Fitri. Bisa malam. Lusa ya. Lusa ya? Oke, lusa. Tentang apa kita buat Tat? Tentang siapakah penyesat. Oh, mantap. Iya, itu tuh cocok. Ya, siapakah Tulis sang dia, penyesat? siapa penyesat? Siapakah sang penyesat? Siapa? Alif 03. Pemanasan lu kita berdua nih Tat. Lama kali orang tuh. Ayo kawan-kawan. Menunggu mereka berdua, pemanasan dulu kami ya. Gas-gas dong. Tadi kayaknya kami berdua ini dengan Oki ya kurang kalian infus. Jangan lupa ya, karena ini sistemnya kami berdebat, di bawah itu orang tombak menombak kawan. Bagaimana dia berkuat? Kayak itu dikasih lope-lope oren itu ya sama mawar. Jadi kalau kita mencapai sasaran aja dia jadi kuat. Kan ini platform bisnisnya TikTok ini ya. Dilihatnya tidak menguntungkannya di sepaknya. Ngapain kalian di sini ribut-ribut?
Jangan sampai kayak Sinandar mati permanen. Sampai mau nangis dia, kasihan juga sih. Tapi kita nggak bisa melarang. Kedua belah pihak kan saling tombak menombak ini. Iya. Jadi untuk itu ya bantu kalian lah kawannya biar kuat. Kalau aku akun kutat cuma 2 ini sama sang debater. Kalau udah kena tombak ini udahlah menangis olala bebe. Mas Rudi sedang pilek. Iya. Kalau lagi apa di sini hujan terus, hujan. Oke. Ada pergeseran cuaca iklim. Kalau zaman dulu tempat kami pernah kemarau sampai 4 bulan. Sekarang nggak pernah lagi kemarau, sebulan langsung hujan, sebulan hujan. Di daerah mana? Riau, Riau. kota minyak. Ya, kawan-kawan mawarnya 24, beda-beda orang ya. Kecuali dia lambang kota, itu baru 1 orang. Misalnya diminta 100 bisa 100. Kalau kayak gini 24 beda-beda orang. Oke, paham. Ayo kawan, 24. Memang kita rasa tidak mungkin. Tapi kalau kita bersama bisa jadi mungkin dia ya. Wah, 1 orang aja kawan, ngasih mawar. Ayo digas. 16 itu lagi. Ini Ustadz Alif sudah live dan Mas Kesaksian Kristen juga sudah live. Oke, kita habis ini kita stop dulu nih Tan, baru kita bisa masuk lagi mereka. Oh, caranya gini. Tinggalkan match. Iya, oke, dah tinggalkan. Ntar lagi orang tuh masuk. Oke, sebentar ya. Kita undang Pak Alif. Oke. Aduh. Kena tombak dia. Ayo teman-teman Kristen tap layar dulu teman-teman. Giliran siapa lagi ya? Saya lupa pula. Udah selesai tadi Alif kan? Belum. Aku waktunya habis tadi. Habis. Oh pas habis waktu ya? Pas kita berdua baru mau ngomong tadi tuh. Ya. Oke, silakan Mas Oki duluan. Oke, aku duluan ya. Kita mulai dari mana tadi? Kalau udah terpotong ini, oke, dari 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 ya, yang dibawakan Pak Ustadz Wafi tadi ya. Oke, saya bacakan ya. Itu Mas Kesaksian, pertanyaan saya yang di awal jangan lupa ya. Oke, siap. Ya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lihat di ayat yang ke-10-nya, ini sudah menjelaskan untuk itu ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak beriman. Bukan berarti Allah kami itu menyesatkan. Karena di ayat yang ke-10 itu menjelaskan itu. Orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, berbicara tentang pertanyaan Pak Ustadz Wafi tadi ya. Saya agak lupa sebenarnya pertanyaan di awal tadi. Gimana kalau orang yang tinggal di pedesaan itu berbuat jahat? Dia itu masuk surga atau tidak? Gitu ya. Ya, itu jelas sekali di dalam Roma 1 ayat yang ke-20 ya. Roma 1 ayat yang ke-20, saya bukakan dulu datanya. Semua orang telah mengetahui Allah melalui ciptanya sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Pak Ustadz, saya bukakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Bentar ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian dan tampak kepada mereka pikiran karya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenal Allah. Makanya di dalam iman Kristen itu
yang menyelamatkan itu pengampunan itu iman. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dua pertanyaan yang sudah saya jawab. Nah, terkait tadi ada waktu 2 menit setengah. Tadi bilang beramal untuk mendapatkan keselamatan. Terus masalah free will. Sebenarnya balik lagi, kalau masalah free will, seperti apa Oki ini ingin menggunakan free will-nya ketika saya ini ditakdirkan untuk disesatkan? Seperti apa free will saya itu berjalan untuk diri saya? Gitu. Seperti apa free will saya itu berjalan untuk diri saya ketika saya itu ditakdirkan untuk disesatkan? Oke, karena tadi Pak Ustadz Wapi tidak mungkin data saya kurang ya tentang yang menyesatkan itu, saya tambahkan satu data lagi. Ini di dalam Quran Pak Ustadz Wapi ya. Oke, surat ke-37 ayat yang ke-32. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Bisa jelaskan ini Pak? Saya tidak mau menafsir. Bisa jelaskan ini? Surat ke-37 ayat ke-32. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Nah, bicara tentang amal. Tadi siapa yang bicara kalau amal itu menyelamatkan? Saya boleh bantah dengan data ini. Kalau amal itu tidak menyelamatkan di dalam iman kalian. Sebentar, saya bukakan hadisnya. Bicara tentang ini tadi ya, sebentar ya. Oke. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Loh, ini amal tidak menyelamatkan. Di dalam hadis Muslim 5037. Ini tidak menyelamatkan. Kalau amal itu tidak menyelamatkan, letter lex di sini tertulis, tidak seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Ini, saya minta bantah hadis ini dengan data. Ya, tolong bantah hadis ini dengan data. Oke, saya rasa cukup. Silakan Bang Rudi Yohanes kalau mau mengambil waktunya. Ya, teman-teman Kristen di tap-tap layarnya yuk. Karena kita bisa lengkap tadi. Layar Rudi ini noise sekali lah. Iya, sabar. Makanya kalian matikan semua mic kalian, kan giliran kami yang bicara. Sama belum habis, tunggu dulu. Noise itu pendengaran, bukan suara. Enggak, kalau kalian matikan mic enggak ada noise-nya. Dia kan karena beradu punya kita. Tadi ayat yang dibilang itu Tesalonika ya, ayat berapa tadi? Oh iya. Oke. Pencet ya. Mana ini, lama kali dia. Ya, silakan. Ya. Tadi Mas Oki sudah menjabarkan 2 Tesalonika tadi ya. Itu benar kawan. Jadi kita harus membaca dari ayat 5 bahwa ada nabi-nabi palsu datang, guru-guru palsu mengajarkan bentuk-bentuk Tuhan lain. Dan Tuhan yang mereka ajarkan itu ajarannya apa? Itulah yang dikatakan di sini bahwa ajarannya mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan orang. Ya, itu ajarannya sehingga orang percaya. Ketika Paulus datang, mereka nggak percaya lagi karena sudah diperkenalkan Tuhan-Tuhan lain sebelum Paulus datang. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana dengan perbuatan jahat? Itu juga sudah kita jelaskan bahwa perbuatan jahat itu berasal dari iblis. Perbuatan baik berasal dari Tuhan. Kalau dia membonoi zaman dulu, bagaimana, apakah dia ke surga atau neraka? Lah dia kan belum mengenal yang baik dan jahat. Betul dia belum mengenal yang baik dan jahat.
karena dia tidak imannya belum ada. Tetapi yang jahat dari iblis itu pertama kali. Tetapi saya percaya, sudah saya buka tadi ayatnya 1 Petrus 3, sama seperti zaman Nabi Nuh juga akan turun ke dalam kerajaan orang maut. Kan Yesus itu semenjak mengalahkan alam maut, suka-suka Yesus mau ke sana. Orang alam maut sudah kalah. Kawan, kesempatan, mawar hanya 9. Gas, ayo. Gak banyak-banyak 9. Kemudian tadi Ustaz Alif mengambil dari satu-satunya Allah yang benar. Gak ada kata satu-satunya kok. Dia maha benar. Iya betul maha benar. Tuhan orang lain juga mengaku maha benar. Tapi kalau Tuhan kami mengatakan satu-satunya Allah yang benar, artinya dia tidak ada Allah di luarnya itu yang mengatakan dia benar. Gak ada. Pengakuannya itu udah dikunci. Hanya aku satu-satunya Allah yang benar. Titik, selesai, dikunci. Kalau hanya Yesus mengatakan aku maha benar, masih ada Tuhan-Tuhan lain yang maha benar. Mengaku juga dia maha benar. Jadi itu maksud dari pernyataan surat yang saya tanyakan itu. Oke. Mengenai disesatkan tat, sebenarnya ini kajian tidak apa-apa saya buka dulu sekarang, timbang kita nunggu 2 hari lagi. Baca surat 7 itu ayat 12 itu sampai 25. Yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Yang kena marah iblis. Sudah jelas-jelas malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Iblis dari api. Jangan kau bilang nanti bahwa iblis itu dulunya malaikat. Gak ada. Masa malaikat dari api? Malaikat itu golongan tersendiri. Iblis itu golongan jin. Gak boleh disamakan tat. Itu pahami dulu. Jangan diterjang semua. Nah, tadi dibilang lagi sama Alif bahwa iblis itu nanti minta sampai hari kiamat. Makanya kalian tidak teliti membaca Quran. Iblis tidak pernah meminta sampai hari kiamat. Baca surat 7 itu dengan baik. Iblis minta ditangguhkan. Maka Allah mengatakan, ya aku akan memberi engkau tangguh. Sampai kapan? Sampai mereka dibangkitkan. Perhatikan ayat itu baik-baik. Ditangguhkan dari apa? Kan ditangguhkan, diusir dari sorga dia. Keluarlah engkau katanya. Berilah aku tangguh katanya. Berarti enggak diusir dari sorga. Sampai kapan? Sampai mereka dibangkitkan. Yang lucunya, muncullah hadis mengenai Isra dan Mi'raj. Ternyata Adam sudah bangkit di langit pertama. Lah iblisnya kemana? Masih berkeliaran. Kan diberi tangguh sampai Adam dibangkitkan. Adam sudah bangkit di langit pertama, dia sekarang. Loh, kok tangguhnya kapan? Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi nggak dijawab loh. Saya ini Kristen. Saya berbuat baik. Apakah saya ke neraka? Sementara ada orang Islam berbuat jahat, apakah dia ke surga? Oke. Udah. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mantap, gas. Ini dia. Kalau kayak gini kan enak gasnya. Lay, itu the noise-nya mainkan, Lay. Jadi maksudnya nggak ngeresek gitu loh. Bukan feedbacknya, tapi ngeresek mic-nya. Kerasa bener di telingaku. Oh itu gini, Nah, itu. suara AC. Karena ini apanya terlalu sensitif mic-nya. Iya makanya. AC-nya matiin dulu kalau gitu. Oke. Kehangatan aku jadinya. Ah, nggak ada lagi kan? Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya. Pertanyaan saya di awal itu sudah dijawab oleh Mas Oki. Bagaimana kemudian ada orang-orang yang hidup di pedalaman, dia tidak pernah mengenal Tuhan, akhirnya dia berbuat jahat. Apakah dia masuk surga? Maka Mas Oki mengatakan tidak. Karena berdasarkan
Roma 1 nomor 20. Jadi tidak ada alasan lagi dia tidak mengenal Tuhan. Kata Mas Oki, tidak ada alasan lagi dia tidak mengenal Tuhan. Jadi tetap orang yang berbuat jahat meskipun ada di pedalaman, meskipun dia tidak pernah mendengarkan penginjilan, dia tetap masuk neraka. Maka di mana keadilan Tuhan kalau seperti itu? Dia kan nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu. Dia hidup di ruang lingkup yang tidak ada akses internet. Tidak pernah tahu kepada siapa itu juru selamat, siapa itu Yesus. Lalu kalau dikatakan misalnya di dalam Roma ya, di sini ya. Ini kita baca. Di dalam Roma 1 nomor 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini pemaksaan banget ayat ini. Ayat ini pemaksaan banget. Bayangkan orang hidup di tengah hutan, tidak pernah tahu apa itu Yesus, tapi dipaksa ya tidak boleh berdalih, tetap masuk neraka kalau berbuat jahat. Loh, mana keadilan Tuhan berarti? Keadilan Tuhannya mana kalau seperti itu? Bayangkan berapa juta orang yang tidak pernah mengenal Kristus di pedalaman sana. Berapa juta orang yang hidup di tengah gunung sana, tidak ada akses internet, dia tidak tahu apa itu kebenaran, lalu dia langsung divonis masuk neraka. Mana keadilan Tuhan? Berbeda dengan Islam. Kalau Islam jelas, orang yang tidak pernah didatangi tentang dalil Islam, seorang ustadz, seorang ulama, seorang nabi, maka mereka tidak disiksa. Mereka tidak disiksa sebab ketidaktahuannya. Karena akses untuk mencari sebuah kebenarannya nggak ada gitu loh. Sedangkan Mas Oki dengan tegas mengatakan, wah tidak bisa berdalih. Tidak bisa berdalih dia. Waduh, keras banget kan? Bertentangan dengan jawaban Mas Rudi. Kata Mas Rudi, gak kenal Yesus sekalipun kalau melakukan 9 roh masuk surga. Meskipun dia bukan Kristen, meskipun bukan juru selamat, gak percaya juru selamat, yang penting melakukan 9 roh, kata Mas Rudi, masuk surga. Kan bertentangan berarti. Nah, sehingga kalau kita kaitkan, misalnya saya bertanya tentang 2 Tesalonika 2 nomor 11 ya. Oh, karena mereka tidak menerima tentang kebenaran, makanya mereka disesatkan. Lah, apa bedanya dengan Al-Quran kalau begitu? Surah As-Saffat ayat ke-32. Kama aghwaynakum, sebagaimana kami mengakui telah menyesatkan kalian. Penyesatan itu terjadi karena mereka orang fasik. Coba sampean baca di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-34-nya itu ya, surah As-Saffat ayat 34-nya. 2 ayat setelah yang Anda tanyakan. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kenapa Allah sesatkan? Ya begitulah akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang sering berbuat dosa. Mereka yang mempermudah dengan mengerjakan dosa, meremehkan perbuatan dosa, ya akan kami sesatkan, kata Allah. Itulah yang disebut dengan orang fasik. Baca ayat setelahnya, karena ayat itu udah berdiri sendiri gitu loh. Nah, sehingga bagaimana kemudian Anda akan menjawab kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 22 ini ya. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mendengarkan banyak mujizat demi namamu? Bayangkan, yang menyebut Yesus Tuhan pun belum tentu selamat. Bayangkan ya, di dalam kekristenan, saudara, yang menyebut Yesus Tuhan pun belum tentu selamat. Apalagi orang yang ada di pedalaman sana yang sama sekali gak kenal sama Yesus. Maka benar jawaban Mas Oki, mereka lebih tidak selamat lagi. Lalu mana kasih Tuhan? Mana keadilan Tuhan itu? Katanya Tuhan Maha Kasih. Katanya Tuhan itu Maha mengasihi semuanya. Ternyata yang mengakui Yesus Tuhan pun belum tentu masuk surga, apalagi mereka yang tak kenal Yesus sama sekali. Dia selamat datang di kebenaran, saudara. Dor. Allahu Akbar. Ayo semangat. Mana kawan-kawan ini? Ayo. Silakan, semangat, kita gas.
Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama, hadis yang dipertanyakan bahwa apakah di situ amalan tidak menyelamatkan. Oke, hadis Rasulullah. Coba cermati dengan lengkap sampai akhir kalimat, tetapi rahmat Allah lah yang akan memasukkanmu ke surga, bukan amal soleh. Lalu amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah cara kita mendapatkan rahmat Tuhan. Kalau kita melakukan amal soleh, artinya kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang itu yang akan mendapatkan rahmat Tuhan. Orang yang akan mendapatkan rahmat Tuhan masuk surga. Selesai. Kedua, lalu Lairudi. Pertanyaannya, apakah saya banyak berbuat baik? Dan lain sebagainya, apakah saya masuk surga? Mohon maaf, tidak. Al-Quran menyebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah. Sampaikanlah kabar gembira. Pertama poinnya harus beriman dulu, baru melakukan amal soleh. Nah, lalu balasannya apa? Loh, kebaikan yang Anda perbuat, Lairudi, itu balasannya di dunia ini. Ahsin ila muhsin. Lairudi berbuat baik kepada saya. Oke, Anda bersedekah 1 M kepada saya. Anda akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini juga. Dari saya ucapkan terima kasih, Anda menjadi orang baik dan sebagainya. Konteksnya untuk orang yang tidak beriman, balasannya hanya di dunia. Di akhirat nol besar. Bahkan seperti debu yang berterbangan, gak ada gunanya. Karena dia tidak beriman. Itulah yang dikatakan Allah itu Ar-Rahman. Dia Maha Pengasih yang tanpa pilih kasih di muka bumi ini. Siapapun mereka mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini. Tapi orang yang beriman, selain mendapatkan balasan kebaikan di muka bumi, juga balasannya nanti di akhirat, yaitu jannah. Makanya sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh, gitu. Jadi poinnya di situ. Nah, kebalikannya, bagaimana ketika ada orang yang melakukan amal kebaikan tapi beriman? Dia seperti hadis Rasulullah, yakhruju minan nar man kana fil qalbihi misqala dzarratin minal iman, akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi seorang manusia yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari iman. Itu bukti kasih sayang Tuhan kami. Itu bukti ajaran kasih Tuhan kami. Walaupun orang itu hidupnya bergelimang dosa tapi hatinya ada iman, dia diselamatkan dari siksa neraka. Di Kristen nggak ada. Ketika orang Kristen mati berdosa, berumur dosa, masuk neraka kan? Masuk neraka dia. Percuma ibadah sia-sia seumur hidup. Tapi di dalam Islam, ketika dia beriman, setelah mengalami siksaan sesuai dengan kadar dosanya, maka orang itu diselamatkan dari siksa neraka, diselamatkan menuju surga. Itulah di dalam Islam. Bagaimana di dalam ajaran Yesus? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga? Markus 10 nomor 16, 17, 18. Apa jawab Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja, kata Yesus. Oke? Dan jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Itulah amalannya. Beriman kepada satu Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, orang itu akan selamat. Makanya tadi Yohanes 17 nomor 3, orang itu yang didoakan oleh Yesus karena orang itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan diajarkan oleh Yesus. Makanya didoakan akan masuk surga, akan selamat, yaitu percaya satu Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu prinsipnya. Coba saya punya satu pertanyaan. Kalau tadi ayat Al-Qur'annya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, ayatnya ada. Tuhan yang Maha Benar, ayatnya ada. Nah, Kristen tadi mengaku Tuhannya satu, bukan tentang hitungan. Terserahlah, nanti saya nggak mau main, apalagi 1 Yohanes 5 nomor 7. Pertanyaan saya, Markus 10 nomor 17. Kata Yesus, jangan engkau berkata kepadaku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Pertanyaan saya, hanya satu yang baik di situ, apakah Yesus atau bukan Yesus? Monggo dijawab. Gitu ya. Berikutnya, karena masih ada waktu, tetap akan saya manfaatkan. Mohon bersabar pemirsa. Oke, nah jadi semua tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Dan juga boleh ada pertanyaan lain. Apakah orang Kristen yang mati berlumur dosa, dia akan selamat masuk ke dalam surga?
Oke, itu juga boleh dijawab pertanyaannya. Terima gaji. Oke, Mas Oki aku duluan ya. Boleh. Ayo kawan-kawan Kristen, dukung biar kubal-bali orang ini dua. Kalau satu, Lip kapan kita yuk? Satu lawan satu dulu yuk. Dari dulu lah kita sudah sering lah. Aku kalau PKN memang nggak pernah aku terus terang. Ini aja baru kali ini. Oh iya. Ya nanti kapan waktu ya kita PKN ya. Dulu memang dia nggak nampak wajah kawan. Aku nggak tahu. Ternyata dia tampang Rambo juga. Oke, kawan-kawan, bagaimana mereka ini percaya diri bahwa Tuhan itu adil? Saya mau tanya kepada kalian dua, nanti jawab. Kebaikan itu berasal dari siapa? Apakah iblis punya kebaikan? Contoh, saya menolong orang miskin, saya menolong anak yatim. Apakah itu berasal dari iblis? Mereka ini nggak paham konsep kawan. Kalau saya tadi selaras dengan Mas Oki, bagaimana orang zaman dahulu yang membunuh? Saya bilang orang yang masuk surga zaman dahulu kalau bisa melaksanakan 9 buah roh. Ketika dia membunuh, apakah melaksanakan 9 buah roh? Kan tidak. Sejak kapan dia melaksanakan 9 buah roh? Terus Mas Alif bilang apa? Orang Islam yang misalnya dia membonoi, mencuri, merampok segala macam, berzina, akan dipindahkan dari neraka ke surga. Saya cari di Al-Quran ayat yang nggak ada. Oh kan ada di hadis. Apakah lebih tinggi hadis itu daripada Al-Quran? Orang jelas-jelas hadis itu siapa penulisnya? Ada nggak Allah SWT mengatakan bahwa dia menjaga dan memelihara hadis? Nggak ada. Ya tolong nanti ya habis ini carikan saya surah berapa orang akan dipindahkan dari neraka ke surga yang berdosa ya. Di mana keadilan Tuhan? Kalau di Kristen jelas kebaikan berasal dari Tuhan. Paham ya? Tidak ada kebaikan dari iblis. Karena dia berasal dari Tuhan. Itulah 9 buah roh. Mau kau tidak mengenal dia, tanpa sadar kau tahu itu dari Tuhan. Kau nggak tahu kan? Karena tidak mengenal dia. Terus yang lucunya, Ustadz Yusuf pula. Ustadz Wapi bilang gini, ya, orang yang belum mengenal Islam, orang yang kepadanya belum datang Al-Quran, itu akan masuk, tidak akan disiksa. Ya tidak akan disiksa di mana? Di neraka apa di alam kubur? Karena di dalam Islam siksa itu ada 2, alam kubur dan neraka. Oh langsung masuk surga misalnya dia bilang. Kenapa di dalam Al-Quran orang Yahudi dibilang ke neraka dan dikafir-kafirkan? Orang Yahudi kan tidak mengenal Islam. Baca saja Quran itu. Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir. Kenal enggak orang Nasrani sama Islam? Belum. Islam itu ada abad ke-6. Kenapa harus dipaksakan zaman Musa ada Islam? Mana pernah Musa mengenal Islam? Itu harus dipahami. Kalau Musa mengenal Islam, maka agama Musa itu harusnya Islam, bukan Yahudi. Kenapa pengikutnya jadi Yahudi? Harusnya Islam dong. Ada enggak pengikut Musa? Ada. Dari mana kita tahu? Baca saja kisah Raja Mesir, Firaun. Siapa yang mengikut Musa, disalibnya menyilang. Berarti kan ada pengikut Musa. Kenapa dia tidak dikatakan Islam? Kan jadi lucu kita kawan-kawannya. Yahudi itu artinya pengikut Musa. Sejak semula kan dibilang Taurat diturunkan kepada orang Yahudi. Lah kok tiba-tiba merujuk? Berarti Musa ke neraka dong. Karena dia tidak beragama Islam, tidak mengenal Al-Quran. Kan begitu ya. Kemudian ini ajaran kasih katanya. Ajaran kasih Allah SWT itu hanya berlaku bagi orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kasih Allah SWT tidak berlaku. Kan sudah kalian buktikan sendiri. Saya berbuat baik setengah mati ke neraka, gak ada tawar-tawar. Lah jadi apa gunanya kebaikan saya itu?
Apa kebaikan saya itu berasal dari setan? Kalau ajaran Kristen jelas, kebaikan berasal dari Tuhan. Tidak pernah setan mengajarkan kebaikan. Tolonglah anak yatim, tolonglah orang miskin, rawatlah janda-janda montok. Kan gitu. Ada nggak ajaran iblis? Nggak ada. Apalagi nih, ayat Al-Quran cari nanti yang memindahkan orang dari neraka ke surga. Apalagi nih ya. Oke, silakan Mas Oki, tunggu aja habis ini. Tinggal 8 detik lagi. Oten tep layar dulu, Oten. Tep layar dulu, Oten. Habis lu nggak ada lagi yang mau tep layar Oten ini. Pertanyaanku tolong ada yang jawab Ayo ya. tep layar, bantu. Sebentar. Oke, karena banyak dari Pak Ustadz Wafi yang harus kita tanggapi ya teman-teman ya, supaya nanti kita terkesan tidak menjawab. Dan Pak Ustadz Wafi tadi bilang ya, apa yang menjadi narasi saya dengan narasi Bang Rudi Yohanes itu berbeda. Lah berbedanya di mana Pak? Emang kalau orang berbuat jahat itu melakukan 9 buah roh kan tidak? Nah kalau dia tidak melakukan kejahatan jelas sekali di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 saya bacakan. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jeder. Alkitab itu sanggup Pak menjelaskan. Makanya saya jawab tuh pakai Alkitab. Kami tuh punya Alkitab itu yang sempurna. Terus pertanyaannya tadi di dalam Matius 7 ayat yang ke-22. Nah makanya jangan suka comot-comot, tidak dilihat perikopnya. Coba biar enak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Berbicara tentang apa sih ayat ini sebenarnya? Loh, hal pengajaran yang sesat loh. Ini udah jelas ayatnya. Jeder, selamat datang di kebenaran Mbak. Ini kebenaran Kristen Mbak. Makanya banyak orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus, mengaku dia pengikut Tuhan Yesus, mengaku dia percaya dengan mulutnya, tetapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka nol, tidak akan pantas untuk kerajaan sorga. Karena apa? Di dalam Yakobus jelas sekali, iman tanpa perbuatan mati. Itu ya. Nah itu jadi jeder, selamat datang. Nah dari tadi Pak Ustadz Wafi bilang di mana letak ketidakadilannya. Pak Ustadz seperti apa kalau ini? Apakah ini adil di dalam iman Pak Ustadz? Sebentar ya. Saya bawakan di dalam Quran 47. Quran 47 ayat yang ketiga. Sebentar ya. Apakah ini adil Pak Ustadz? Ya mungkin Pak Ustadz Alif atau Pak Ustadz Wafi bisa menanggapi nanti. Quran 47 ayat yang ketiga ya. Quran 47 ayat yang ke-23. Sorry. Ayat yang ke-23. Saya bukakan dulu, masih banyak waktu. 17, 23. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Apakah ini adil? Sedangkan Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sedangkan di sini siapa yang membuat orang buta? Dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Di mana letak keadilannya? Ayo, di mana letak keadilannya? Kalau berbicara tentang keadilan, terus saya bukakan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-65. Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sungguh kami benar-benar telah mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan sebentar. Iya benar, Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sebentar ya. Sesungguh kami benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Loh di mana pengampunannya di sini? Kenapa dijadikan kera? Di mana letak keadilannya, Pak? Apakah orang tidak pantas untuk berbuat baik? Apakah orang tidak pantas diberikan kesempatan untuk bertobat?
pemain dikutuk aja jadi kera yang hina. Loh, di mana kalau berbicara tentang keadilan? Makanya dari tadi kalau mau bicara tentang keadilan, bahkan Pak Ustadz Wapi dan Pak Ustadz Alif tidak menjawab satu pertanyaan saya. Di mana free will saya bisa digunakan kalau saya ditakdirkan untuk disesatkan? Di mana datanya dari tadi? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menunjukkan data dari tadi. Saya diam. Di mana free will saya ini bisa saya gunakan kalau saya ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Itu. Nah, kalau berbicara tentang keadilan jelas sekali. Di mana letak keadilannya? Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-65, surat ke-47 ayat yang ke-23. Di mana letak keadilannya? Oke, Bang Rudi Yohanes kalau mau menambahkan silakan Bang. Ada 21 detik Bang. Oke, terima kasih. Terus jangan lupa loh, kalian bilang jalan masuk surga itu bertobat. Jalannya dari mana? Makanya baca surat 7, baca surat 2 ayat 30 sampai 38. Adam itu bertobat, tobatnya diterima, diusir dari surga. Terima kasih. Berapa putaran lagi kita? Terserah. Serah berapa lagi Bang Rudi? Satu kali lagi aja ya, habis itu Habis closing sampai statement ya, malam, karena ada jam 22.53. Maklumlah umur 52 ini boleh. agak-agak rentan. Ikut aja. Ini dataku ini kalau mau ditanggapin semua ini banyak banget. Banyak banget. Ya, nanti kita ulangi lagi kapan waktu. Jadi kalian dulu, habis itu kami tanggapi, baru penutup kita ya, closing statement. Silakan. Tunggu, sabar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Oki mengatakan tidak menjawab katanya. Ketika kita memiliki free will tapi sudah untuk disesatkan. Padahal itu sudah saya jawab berkali-kali di awal. Ingat, yang harus digarisbawahi, yang disesatkan oleh Allah adalah orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang meremehkan perintah Allah. Sudah saya kasih dalilnya dari awal. Berarti free will dari dia meremehkan perintah Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Sehingga jatuhlah dia mendapatkan siksa dari Allah di dunia dengan Allah sesatkan dia. Begitu, bukan berarti kita langsung ditakdirkan sesat, gak ada alasan, bukan. Makanya di awal saya katakan, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Surah Al-Baqarah ayat 26. Allah gak akan menyesatkan kalau dia gak fasik. Jadi fasik dulu, baru disesatkan oleh Allah. Lah fasik ini berarti atas free will-nya dia. Dia meremehkan perintah Allah, dia meninggalkan perintah Allah, barulah terjadi begitu loh. Lalu di sini Mas Oki membawa surah Muhammad ayat ke-23. Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Selalu saya katakan, orang-orang yang mendapatkan siksaan seperti ini ya adalah orang-orang yang fasik. Kamu tadi mengatakan jangan comot-comot dong, baca satu perikop, sama. Saya juga mengatakan begitu. Jangan comot-comot, lihat ayat selanjutnya, lihat ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan dengan kekeluargaanmu? Orang yang berbuat kerusakan di bumi, memutuskan silaturahim adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Membuat kerusakan di bumi kayak orang-orang Israel tuh. Maka mereka pantas dibutakan dan ditulikan dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicomot-comot juga. Baca ayat sebelumnya gitu. Karena pakai ulaika. Ulaika mereka itulah. Siapa mereka? Baca ayat sebelumnya gitu loh. Kemudian tadi juga membawakan surah Al-Baqarah ayat 65.
walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan orang-orang yang melanggar hari Sabat, mereka dilaknat oleh Allah. Ingat, pelanggaran hari Sabat bukan satu kali terjadi. Awalnya Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk beribadah di hari tertentu, mereka tidak mau. Karena di hari Jumat saat itu adalah hari di mana Allah berikan rezeki. Mereka meminta hari Sabtu, dipindahkan kepada hari Sabtu. Akhirnya Allah turuti permintaan mereka, dikasih di hari Sabtu. Ternyata mereka tetap melanggar hari Sabat. Karena berkali-kali pelanggaran itu, makanya Allah kunu qiradatan khasiin, dilaknat oleh Allah. Karena sudah berkali-kali, sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Mesir, sudah diberikan manna wassalwa oleh Allah, sudah diberikan keutamaan begini-begini begitu, kok ternyata hari Sabat pun yang sesuai permintaan mereka kok dilanggar. Ya kunu qiradatan khasiin. Makanya mereka dilaknat oleh Allah. Itu sudah berkali-kali. Bukan hanya satu ayat ini yang dibaca begitu, saudara. Lalu Mas Rudi Yohanes mengatakan, Mas Oki mengatakan tadi, apa yang bertentangan saya dengan Mas Rudi Yohanes? Ya ada. Mas Rudi Yohanes mengatakan tidak usah percaya Yesus, yang penting melakukan 9 roh selamat. Tapi kata Anda menggunakan Roma 1 nomor 20, ya, menggunakan Roma 1 nomor 20, harus tahu kenal Allah, harus kenal Yesus, harus percaya baru selamat. Nah, ini berbeda, bertentangan, saudara. Lalu Mas Rudi mengatakan, mana ada ayat orang kafir, orang yang bersalah dipindah dari neraka ke surga di Al-Quran. Lalu disampaikan hadis Anda tidak terima. Lah, hadis itu karya siapa? Al-Quran 30 juz itu firman Allah. Sedangkan kitab Anda setebal 2 buku, itu tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus, dan us yang lain. Andaikan kita bandingkan firman Allah, kita ambil firman Bapak saja, sisa 2 lembar kitab Anda, saudara. Diar, selamat datang di kebenaran. Nggak ada jawaban lagi yang jitu. Mungkin Aduh. Oke, kita mulai. Atau saya narasi dulu? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin malam ini saya yang paling sedih. Kenapa? Karena saya punya 2 pertanyaan tapi tidak ada satu pun yang menjawab. Padahal 10 menit berlalu, Le Rudi dan Pak Oki, tapi nggak ada satu pun yang menjawab. Markus 10 nomor 17, siapakah di situ yang baik menurut Yesus? Pertanyaan saya adalah, apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Tidak dijawab. Kedua, untuk orang Kristen yang berlumur dosa ketika dia mati, apakah dia kekal di neraka atau tidak? Nah, itu tidak ada jawaban, tapi nggak apa-apalah. Nah, berikut contoh tadi Pak Oki berkaitan dengan free will-nya, kan bahwa orang tersesat dan sebagainya. Ingat, di situ beberapa ayat Al-Quran bahwa Allah berfirman di surah Al-A'raf dan beberapa ayat yang lain, bahkan tadi yang saya tampilkan, Allah memandang iblis berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, akan memandang indah perbuatan maksiat terhadap Tuhan. Nah, contohlah seperti sekarang ini. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Bang Oki bisa diambil free will-nya untuk tidak disesatkan dan sebagainya? Oke, saya punya satu ayat di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Bunyi ayatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka mau merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga orang itu mau merubahnya oleh mereka sendiri. Contoh, Bang Oki, saya tanya. Islam mengajarkan tentang kebenaran. Abang boleh nanti open mic saja. Saya sedikit aja biar enak ya. Islam mengajarkan kebenaran. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke dalam keselamatan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan sebagainya. Itu ajakan, itu perintah ajaran keselamatan. Lalu orang diberikan pilihan. Surah Al-Kahfi ayat 29. Al-haqqu mirabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa mau berkenan beriman silakan. Barang siapa berkenan kafir silakan. Itu kembali priul masing-masing haknya. Dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubahnya. Nah, sekarang ketika saya ajak Anda masuk ke dalam Islam kebenaran, Anda menolak. Yang memilih menolak itu siapa?
Contoh, saya katakan kepada Anda, yuk ucapkan 2 kalimat syahadat. Ini contoh aja, bukan ini. Ini contoh, karena kan poinnya di sini. Ini contoh. Orang yang memilih kekafiran, orang itu orang tersesat. Ya, bahwa itu orang dolim, orang tersesat. Orang yang beriman itu contoh orang selamat. Ini dalam konsep Islamnya. Nah, lalu di situ poinnya, orang yang Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali oleh orang itu sendiri. Nah, sekarang Anda mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan saya? Bang Oki? Bang Oki? Nggak mau. Berarti Anda sendiri yang menolak. Anda sendiri yang memilih sesat. Kan Tuhan sudah memberikan kepada manusia. Tuhan tidak akan merubah nasib keadaan seseorang kecuali orang itu mau merubahnya. Jadi ketika ada orang yang tersesat memilih kesesatannya, jangan salahkan Tuhan karena Anda memilih jalan yang sesat. Karena Anda memilih jalan yang sesat, maka dihukumilah Anda orang tersesat. Buktinya Anda tidak mau memilih jalan yang benar. Kan gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan kepada Tuhan. Anda sendiri yang memilih. Seperti itu poinnya yang disampaikan. Nah, berikutnya apa ya? Semuanya sih kalau sudah dibahas berkaitan dengan hadis Rasulullah. Allah berfirman. Itu Ustaz. Lebih tinggi mana hadis sama Al-Qur'an kata Mas Rudi Yohanes? Allah kan berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Bahwa jika engkau ingin benar-benar dicintai Allah, maka ikutilah Rasulnya. Ya ikutilah apa yang diajarkannya. Bukan masalah tentang lebih tingginya. Loh, Al-Quran itu hukum terutama. Al-Quran wahyu firman Tuhan. Hadis Rasulullah itu mufasir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Yang tidak bertentangan, apalagi konteksnya derajatnya hadis sahih. Seperti itu. Jadi kalau hukum terutama yang mutlak kebenarannya terjaga terpelihara Al-Quran. Lalu kita dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Seperti itu. Yaitu saya rasa kita semua sudah paham. Nah, untuk teman-teman Kristen ini justru saya kasihan sebenarnya. Karena satu, tidak ada jaminan orang Kristen yang menuhankan Yesus beribadah hari Minggu ke gereja dijamin masuk surga oleh Yesus. Nggak ada. Saya berani katakan nggak ada. Nggak ada. Saya tambahin sedikit Ustaz. Ya, siap. Lebih tinggi mana Paulus gitu? sama Yesus? Paulus bilang 9 roh menyelamatkan. Kata Yesus harus percaya dulu dan dibaptis. Ayo. Padahal tadi pertanyaan saya nggak ada jawaban ya. Tidak ada, ada orang Kristen yang masuk neraka. Itu apakah dia kekal di neraka? Sudah, nanti kita jawab. Ya. Aku dulu Mas Oki ya. Dan satu lagi, siapa satu yang baik menurut Yesus di Markus 10 nomor 17? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Aku jelaskan Markus 10. Alif berbicara Bible itu tidak bisa kau ambil sepotong ayat. Kenapa Yesus mengatakan itu? Ada datang orang, guru yang baik katanya. Yesus mengatakan jangan kau bilang aku baik. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena orang itu belum mengenal Yesus. Apa maksudnya? Baca ayat selanjutnya. Yesus mengatakan pergilah jual seluruh hartamu. Apa dia sanggup? Kan gak sanggup. Sementara yang dia bilang itu adalah hukum-hukum Bapa di sorga. Aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah berpuasa. Makanya Yesus mengatakan Bapa yang baik, karena dia sudah mengenal Bapa. Sementara dia belum mengenal Yesus, kan akhirnya dia kecewa. Mana yang dia katakan dia baik Yesus itu? Kan akhirnya dia kecewa. Bahwa orang itu mengatakan Yesus baik karena dia belum mengenal Yesus. Begitu dia mengenal Yesus, maka pergilah dia dengan perasaan kecewa. Kan benar Yesus, berarti Yesus tidak baik. Kalau dia mengakui Yesus baik, dia akan melaksanakan itu. Pergi menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Aku geli melihat kalian ini. Pertanyaanku nggak kalian jawab. Ya, kebaikan berasal dari siapa? Dari setan apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti dijawab penutup. Kemudian yang kedua, Kristen yang berbuat dosa kekal di neraka atau kekal? Bagi kami neraka dan sorga itu bukan tempat ecek-ecek.
ya, orang di laundry di sana baru dipindah-pindahkan, nggak ada itu. Kemudian yang ketiga, Ustadz Wapi sudah menyerah, tidak ada di Al-Quran. Dan Ustadz Alif bilang hadis itu penjabaran dari Al-Quran. Ya mana yang dijabarkan? Ada nggak di Al-Quran orang dipindahkan dari neraka ke surga? Nggak ada. Lantas hadis itu menjabarkan apanya? Nggak jelas. Pahami dulu konteksnya. Ada nggak Allah mengatakan Al-Quran hadis itu terjaga? Nggak ada. Makanya ada hadis doif. Makanya banyak kali kalian buat aturan ke hadis. Mana hadis yang tidak mendukung Muhammad dikatakan doif. Mana hadis yang mendukung Muhammad jadi serba perfect itu dikatakan sohi. Sohi pun belum tentu kalian terima. Ada lagi nanti, wah kalau tidak sesuai ini enggak. Sekalipun ada di hadis, kalau tidak ada di Al-Quran. Saya ingat itu ucapan Yusuf PI sama Tristan. Kami menolak. Tidak ada di Al-Quran loh, dibilang dipindahkan orang dari neraka ke surga. Carikan ayatnya. Jangan hanya omong kosong. Ya. Terus gini loh. Udah ya. Oke. Yang berikutnya, kita berbicara tadi tentang menyesatkan. Kan sudah kujelaskan baca surat 7. Jelas-jelas Allah menyuruh sujud itu cahaya, nur, atau malaikat. Kebetulan lewat iblis. Iblis itu api. Makanya dibilang iblis, karena engkau menyesatkan aku. Kan tersesat iblis di situ. Orang yang disuruh sujud itu adalah cahaya, nur. Yang kena marah adalah api. Makanya dia bilang, berilah aku waktu tangguh. Adam sudah bangkit sekarang. Di mana iblis? Sampai mereka dibangkitkan. Artinya jikalau ada satu orang bangkit, kan tidak dibilang semua. Mereka itu lebih dari satu. Yahya sudah bangkit di langit kedua. Di mana sekarang iblis? Itu kalian jawab dulu. Masa saya berbuat baik karena saya tidak beriman kepada 2 kalimat syahadat, lantas saya ke neraka? Di mana letak keadilan Tuhan? Terus orang Islam, ada nggak Islam yang tidak melaksanakan sholat Jumat? Banyak. Kalian lihat di mall kalau hari Jumat. Kenapa tidak dikutuk jadi kera? Tidak ada keadilan. Itu adalah jenis dari Allah itu tidak suka sama Yahudi. Sementara kata si Ustadz tadi, kalau belum datang Islam kepada mereka, mereka ke surga. Tapi faktanya mereka malah dikutuki jadi kera. Maka silakan. Wah ini yang bagus ini, nanti kita angkat lagi nih Tat ya. Habis ini closing statement kami dulu ya, baru kalian. Mas Oki nanti sisakan setengah menit sama aku ya.